Perkenalkan, aku Ova. Hari ini aku akan ngobrol langsung sama Pak Hokcu mengenai spektrofotometer UV vis. Halo. Oke Pak, langsung aja ke pertanyaannya ya. Boleh, silakan. Jadi pertanyaan pertama di sini ada pertanyaan mengenai belangko dalam analisis untuk spektro itu belangko sampel atau belangko reagen ya Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, di sini Sobat Lemania harus memahami tentang perbedaan antara belangko reaksi dan belangko sampel ya. Jadi ini dua hal yang berbeda antara belangko sampel dan belangko reaksi. Nah, yang disebut dengan belangko untuk pembuatan kurva kalibrasi itu disebutnya dengan belangko reaksi. Nah, bahan yang digunakan adalah pelalut dan reaksi yang digunakan untuk pembuatan beres standar. Sedangkan sampel belangko itu adalah sampel yang mengandung materi tanpa analit dan biasanya perbedaannya adalah digunakan untuk penentuan akurasi ya. Oke, saya kira cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ini mengenai kalibrasi. Gimana sih Pak caranya kalibrasi spektro? Terus spektro ini perlu dikalibrasi eksternal atau cukup uji kinerja aja? Oke, baik. Nah, sebagai alat ukur spektrofotometer ini membutuhkan kalibrasi ya. Nah, untuk instrumen-instrumen spektro yang baru ya atau yang akan digunakan untuk rutin ini harus dilakukan kalibrasinya secara eksternal. Artinya dilakukan oleh lembaga pengkalibrasi dari spektrofotometer. Nanti akan dihasilkan atau dikeluarkan oleh lembaga sertifikat pengkalibrasi itu sertifikat hasil kalibrasi. Nah, sedangkan yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan ya, atau sobat Lemania di sini hanya melakukan uji kerja atau cek antara ya. Berarti nanti ini dilakukan kapan? Dilakukan itu adalah setelah sobat Lemania menerima dari alat yang sudah terkalibrasi ya. Kemudian dilakukan yang namanya uji kinerja, nanti dilanjutkan dengan cek antara. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan performa ya, bahwa alat spektrofotometer yang sudah dikalibrasi itu memenuhi performa sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam sertifikat. Sementara cek antara itu adalah dilakukan untuk menentukan ya, kapan waktunya dari spektrofotometer yang dipunyai oleh sobat Lemania itu waktunya dikalibrasi ulang. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau sebagai user sobat Lemania itu melakukannya disebutnya adalah dengan kalibrasi internal atau istilah lainnya adalah verifikasi dari spektrofotometer. Ya, saya kira mudah-mudahan cukup jelas ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi konsentrasi sampel yang terlalu encer? Ya. Oke, kalau berbicara tentang sampel tentunya sobat Lemania kan tidak tahu ya sampel itu akan konsentrasinya rendah atau tinggi. Karena memang sampel kita karakteristiknya sangat unik. Nah, untuk beberapa hasil penentuan atau hasil pengukuran diperoleh konsentrasi terlalu rendah setelah kita masukkan ke dalam band standar, maka solusinya adalah jika konsentrasi rendah itu di luar dari atau di bawah LOQ, maka sobat Lemania melakukan yang namanya penambahan konsentrasi tertentu yang biasa disebut dengan standar adisi atau istilahnya adalah kita melakukan spike terhadap sampel yang konsentrasinya rendah sehingga sampel tersebut bisa masuk di dalam range atau rentang kerja pada deret yang sudah kita buat ya. Jadi dengan kata lain secara sederhana sampel yang konsentrasinya rendah itu kita tambahkan konsentrasi tertentu ya dari standar atau istilahnya di spike. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan terakhir ini Pak. Auto Zero menggunakan Aquades atau pelarut? Oke. Nah, di dalam hal melakukan Auto Zero
ya, ini yang digunakan itu adalah blanko reaksi. Ya. Jadi tergantung yang kita gunakan itu. Kalau misalkan Aquades saja untuk melarutkan dari standar, berarti blankonya adalah Aquades. Tetapi kalau untuk blankonya misalkan ke dalam pembuatan dari standar itu kita tambahkan asam nitrat, maka yang menjadi blankonya adalah Aquades ditambah dengan asam nitrat. Ya. Jadi dengan kata lain, autogel itu yang digunakan adalah sama dengan yang tadi, yaitu blanko reaksi. Ya. Kira cukup jelas? Iya Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Webmania semuanya ya. Oke. Sampai jumpa. Sobat Webmania, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang spektrofotometer UV vis, kalian bisa baca buku ini. Buku ini langsung ditulis sama Pak Hokju. Untuk link pembelian, kalian bisa DM Instagram Webmania atau WA Aisyah. Bye.